Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-6 bulan Dzulhijjah, kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai, Nurul Huda. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya menjadi cahaya agar kita terus mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan nama-nama yang tadi disebut yang tahun ini sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah, awalnya sehat walafiat, ibadahnya lancar, khususnya hajinya dijadikan oleh Allah haji yang mabrur. Dan juga yang sudah ingin banget, sing tak dongakno sing pingin banget, mudah-mudahan yang pingin banget ibadah haji tapi belum terlaksana, mudah-mudahan atas izin Allah dimudahkan untuk segera bisa melaksanakan ibadah haji. Yang sudah, mudah-mudahan terus diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah mempertahankan kemakburannya. Sebab standarnya mabrur itu dari kata al-birru itu baik, berarti mabrur itu didadekno wong apik. Jadi ukurannya mari kaji tambah apik. Nek mari kaji gak tambah apik, itu bukan mabrur tapi kaji mabur. Karena itu mudah-mudahan yang sudah, mudah-mudahan diistiqomahkan menjadi orang baik sampai akhir hayatnya. Juga saya doakan jenengan semua sehat awake, sehat atine, sehat dompete, lunas utange. Amin tambah lodo kenceng. Muga-muga sing ngantuk rezekine lancar, sing melek lancar barokah. Kita tahu bahwa dalam 1 tahun, sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan,
Indallah, pada sisi Allah, isna asyara syahran adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Lalu dari 12 bulan itu minha arba'atul hurum, di antaranya 4 bulan haram, maksudnya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Terus selama bulan yang mulia ini, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Salah satu bentuk penganiayaan diri kelewatan bulan mulia, tapi tidak ada semangat untuk tambah berbuat kebaikan, itu juga termasuk mendolimi diri. Apalagi di bulan mulia ini malah melakoni maksiat. Mak itu ada 2. Halo, mak itu ada 2. Ono mak sing kudu didoi, ono mak sing kudu dicedheki. Mak yang harus dijauhi jenenge maksiat. Halo, itu mak sing kudu sampean doi, harus dijauhi. Mak sinten? Maksiat. Itu mak yang harus dijauhi. Sedangkan mak yang harus didekati yaitu mak kita masing-masing. Halo, mak kita itu kudu sampai cedeki, malah kalau masih hidup lebih-lebih yang masih hidup dibakti, insya Allah lebih barokah. Lah 4 bulan yang mulia ini, yang 3 bulan berturut-turut. 4 bulan itu apa saja? Siji Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu nek wong Jawa ngarani wulan selo. Jadi yang pertama Dzulqa'dah, yaitu bulan selo. Yang kedua Dzulhijjah. Orang kita nyebutnya bulan besar. Yang ketiga Muharram, orang kita umumnya nyebut bulan Syuro. Dan yang keempat bulan Rajab, itulah yang disebut arba'atul hurum, sebagaimana di surat At-Taubah ayat 36 tadi. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Terus kenapa kok bulan Dzulhijjah itu kok orang kita nyebutnya bulan besar? Apa sih yang liyane cilik? Halo, kenapa kok disebut bulan besar? Karena begini, di bulan Dzulhijjah ini satu-satunya bulan di mana 5 rukun Islam itu dipraktekkan semuanya. Cak liyane bulan Dzulhijjah itu gak cangkem. Makanya diarani bulan besar itu karena di bulan Dzulhijjah inilah semua rukun Islam dipraktekkan. Syahadat, kita itu tiap hari syahadat. Karena nek sholat mesti syahadat. Kecuali nek gak sholat itu gak kira syahadat. Paling syahadatnya syahadat Jawa sing ono pincuke. Tapi nek sholat mesti syahadat, karena ketika tahiyat mesti ada syahadatnya. Tasyahud, karena salah satu rukunnya sholat harus membaca syahadat. Mesti ono sholat.
Di bulan Dzulhijjah ada syahadat, ada sholat, juga ada perintah puasa. Walaupun perintahnya bukan wajib, tapi ada anjuran berpuasa. Juga ada perintah mengeluarkan harta untuk berinfak, nama khasnya korban. Berarti ono rukun yang keempat, zakatnya ono, cuma zakatnya berbentuk korban. Sing dizakati apa korban itu? Sing dizakati atine. Lo apa ati kok dizakati? Menungso iku kawan bayine medhit. Halo. Menungso itu ket kawan bayi medhit terus ngersuloan itu menungso. Tapi wongnya gak teko. Karena Allah berfirman begitu, bahwa manusia itu kawan bayinya itu medhit. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Kikir itu coro sidarjoe medhit. Nek medhite nemen melekti. Itu kawan bayine. Makanya sampean delok arek cilik mesti medhit. Arek cilik mesti medhit, namanya kawan bayine pun saya medhit. Lah cek gak medhit, ada syariat zakat, ada syariat infak, ada syariat salah satunya korban. Cek gak medhit. Terus yang kelima di bulan Dzulhijjah itu ada haji. Coba sakliyane Dzulhijjah ono haji apa? Tidak ada. Karena 5 rukun Islam komplit dilaksanakan di bulan Dzulhijjah inilah, terus akhirnya ditengeri nek ono berarti jenenge bulan besar. Ramadan saja kalah besar. Halo. Kenapa? Ramadan gak ono kaji nih. Ramadan ada 4. Ono syahadate, ono sholate, ada puasanya, juga ada zakatnya. Nama khasnya zakat fitrah. Tapi gak ono kajinya, jadi gak iso diarani besar. Iku sik rada besar ngono. Ramadan masih 4, sakliyane rata-rata hanya 2, hanya 3. Satu-satunya yang dilaksanakan 5-5-nya rukun Islam itu hanya di bulan Dzulhijjah. Sehingga ulama kita dulu itu menyederhanakan bahasanya itu diarani bulan besar. Riyoyone yo riyoyo besar. Lah di bulan yang diutamakan itu apa? Begini, terus tadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Allah juga bersumpah bahwa dalam 1 tahun itu ada hari yang terulang 3 kali, dan hari itu jumlahnya 10. Jadi dalam 1 tahun itu ada hari atau malam yang terulang 10 kali yang diistimewakan. Allah berfirman di surat Al-Fajr, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Malam yang 10 itu maksudnya bukan hanya malam toh, malam dan hari yang 10. Ternyata 10 hari itu ada yang terulang sampai 3 kali dalam setahun, itu yang diistimewakan.
ono 10 dino yang terulang 3 kali dalam 1 tahun itu diistimewakan oleh Allah. Bukan berarti yang lain tidak istimewa, yang lain ya tetap ini, tapi ini istimewa plus. Yang pertama adalah 10 hari akhir Ramadan. Ramadannya istimewa, tapi 10 hari akhir Ramadan lebih istimewa. Kenapa? Karena ada kemungkinan di 10 hari akhir itu fiha lailatul qadri khairun min alfi syahr. Karena di 10 hari akhir itu ada kemungkinan di malamnya itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Halo, amin kok menengah itu. Belum aja. Sing bahaya sing senden-senden. Mari ngrungokno ujug-ujug wis mimpi tutuk Mekah kono. Saya tadi malam itu mimpi tutuk Mekah. Ya sebelum berangkat ke sini tadi. Tapi aneh, nang Mekah itu numpak sepeda motor ya. Numpak gojek ya. Aku tolong terno nang Mekah. Tutuk kono ya. Tapi ngipi ya. Tiba iso numpak gojek. Jadi ada yang pertama yaitu 10 hari akhir bulan Ramadan. Dan yang istimewa itu malamnya. Kalau 10 hari akhir Ramadan itu yang paling istimewa malamnya. Karena di sana ada Lailatul Qadar. Lah Lailatul Qadar itu oleh Nabi disebut kemungkinan besar di ganjilnya. Tapi Ramadan kemarin istimewa karena bendino ganjil. Lho kok iso? Iya sing siji ya ganjil versi Manchester United. Yang satu ganjil versi Ulil Amri atau versi Newcastle United. Halo. Jadi mendino ganjil istimewa, berarti gak usah tarik mele. Sapa ngerti malam ini sing Lailatul Qadar teko versi ganjile MU. Halo. Ya itu karena di malam hari itu ada Lailatul Qadar. Terus yang kedua 10 hari yang istimewa itu yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Nah kalau yang kedua ini sing istimewa awal. Kalau Ramadan yang istimewa akhir. Kalau 10 hari yang istimewa di bulan Dzulhijjah ini justru 10 hari awal. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu istimewa. Makanya sudah disunahkan puasa mulai tanggal 1, tapi kaya iki ana sing poso. Aku yo. Saya cuma puasanya ya Senin, Kamis sampai diniati bulan. Pas Kamis kemarin poso sampai diniati puasa awal Dzulhijjah. Kena di lah ketepatan Senin besok itu tanggal 8. Senin besok itu tanggal 8. Sampai nek poso Senin besok sampai niati double. Niati puasa tanggal 8 atau awal Dzulhijjah sampai niati puasa Senin supaya dapat 2 pahala.
Nek diniati salah siji tok ya kok pokok, tapi sampean oleh siji. Krono innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Sampai hari ini ngaji ini, nek gak sampai niati itikaf, ini orang sing gak niati itikaf. Kalau sampai niati itikaf masuk ke masjid, sampai oleh pahala jamaah, sampai oleh pahala apa namanya ngaji, sampai juga dapat pahala itikaf. Makanya sampai tak kandani, setiap masuk masjid, mau jamaah, mau apa, itu sampai niati itikaf. Supaya dapat pahala itikaf. Nek gak diniati, ya tidak. Wong innamal a'malu binniyat. Semua itu kan tergantung niat. Jadi ini nek jenengan niati ngaji tok utawa jamaah tok terus ngaji, ya dapat pahala dua, pahala jamaah, pahala ngaji. Tapi gak oleh pahala itikaf. Makanya saya sampai niati itikaf. Ngomong burung buyar ya. Gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Sampai niati itikaf. Supaya dapat, kalau tadi hanya dapat dua, ngaji sama jamaah, berarti 2 in 1. Nek sampai tambahi niat itikaf 3 in 1. Halo. Berarti oleh telu. Jadi yang kedua 10 hari awal. Lah begini, ini bedanya 10 hari akhir Ramadan sama 10 awal Dzulhijjah. Nek 10 awal Dzulhijjah itu sing istimewa itu awane, siangnya. Kalau akhir Ramadan yang istimewa itu malamnya. Itu bedanya. Kalau 10 awal Dzulhijjah yang istimewa itu siangnya, utamanya tanggal 9. Itu siangnya itu istimewa. Karena dimanapun kita berada, mulai zuhur tanggal 9 sampai sebelum maghrib, itu termasuk waktu yang mustajabah nek digawe dulu. Makanya sampai niling-niling tanggal 9 berarti dino nopo? Berarti Selasa. Itu mulai dari ba'da zuhur sampai qablas huruf sebelum terbenamnya matahari. Nek dungo mustajabah. Umum HP mu rame dukun. RAM-nya itu dukun. Coba ininya apa sinyalnya juga kuat. Jadi nek dungo itu mustajab. Tidak harus bareng sana, tidak harus bareng orang yang haji, tidak harus. Sesuai kita berada. Jadi nek Selasa ya mulai zuhur di zuhur Indonesia, zuhur sampai sebelum maghrib. Itu sampai dungo kuai, insya Allah mustajab. Karena itu hari istimewa. Apalagi wis waktune istimewa, jenengan juga puasa, tambah kuat meneh. Jadi kuat lagi. Karena dungane wong poso itu juga mustajabah. Sing garai mustajabah dungane wong poso itu apa? Gak enak. Jadi sing garai mustajabah. Ora apa gak enak. Terutama mari dhuwur itu tambah kawen apa. Lah terus yang ketiga 10 hari awal yang di 10 hari yang istimewa itu ada di 10 hari awal bulan Muharram. 10 hari awal bulan Muharram. Kenapa? Karena di 10 hari awal Muharram itu ada Asyura, ada hari ke-10 yang istimewa.
Kalau awal Dzulhijjah yang istimewa hari ke-9 dan 10. 9 orang sedang wukuf yang haji. Karena ada itu. Terus 10-nya ada hari raya Idul Adha, ada korban. Itu yang membuat istimewa. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah, ini hadisnya riwayat Muslim nomor 1250. Ketika hari Arafah itu, makanya kalau bisa mulai tanggal 1 wis poso, paling enggak tanggal 8 ambek 9. Nek 8 nek gak merucut pisan, sampean poso tanggal 9. Su'ila Rasulullah, suatu saat Rasul ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang keutamaan puasa Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Apa keutamaannya? Qala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa Arafah itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan berjalan. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim, nomor hadisnya 1250 di hadis riwayat Muslim. Bahwa puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Tapi jangan begini, goro-goro wis poso Arafah, mari ngono terus menene jarak. Aku ini wis mari poso Arafah, jarene nek mari poso Arafah dosa setahun dihapus, dosa 1 tahun akan datang diampuni. Wis meneh bebas aku, wis meneh tak nglakoni dosa. Iku jenenge wong bocil. Itu maksudnya begini, kok ada istilah 1 tahun yang akan datang diampuni, itu maksudnya apa? Berarti nek poso Arafah jenengan itu diterima, setahun yang akan datang itu sampai dimudahkan menghindari dosa, digampangno ngedoi dosa. Karena ngedoi dosa ini gak ditolong Allah ya aneh. Masih aku keluhan, halo, ini gak ditolong Allah aneh. Jadi kalau 1 tahun yang akan datang diampuni itu berarti ada semacam garansi selama 1 tahun ini dimudahkan ngedoi dosa, dimudahkan berbuat kebaikan. Karena ngelakoni api ya enggak gampang. Makanya ada istilah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, salah satu yang bisa mengundang pertolongan itu kita beramal soleh, yaitu mengingat Allah. Karena Allah itu tergantung respon kita. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Kata siapa? Ibu cari gue. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuru. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfuru. Artinya nek kita ini ingin diingat Allah, ingin dilindungi Allah, sampai kudu eling nang Allah.
Lho, jenengan kok mboten eling aku Gusti? Hal apa eling awakmu muka tau eling aku? Lah salat puasa itu ya zikir. Zikir itu tidak hanya subhanallah, subhanallah, enggak. Semua perbuatan baik itu disebut zikir karena sedang menjalankan aturan Allah. Sedekah itu ya zikir, jenenge zikir sosial. Korban ya zikir, yaitu zikir sosial. Semua yang mendekatkan diri kepada Allah itu disebut zikir. Termasuk mengucapkan kata yang baik, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Itu juga zikir karena sedang berbuat kebaikan. Lah orang itu nek zikir nang Allah, baik itu ucapan, perbuatan maupun berupa harta atau rupa poso tadi itu akan diingat oleh Allah. Salah satunya dilindungi oleh Allah, dimudahkan menjadi orang baik. Karena tadi wong apik itu gak gampang. Jadi gak gampang. Ini sudah berusaha berbuat baik, ono ae sing menghalang-halang. Karena kita punya musuh bebuyutan jenenge sapa? Musuh bebuyutan ini jenengan sinten? Setan. Duduk lemper. Dari wong sidadul, tapi lemper niku setan. Nek disiset metu ketan. Musuh bebuyutan kita itu. Karena itu dalam surat Al-Fatihah kita selalu diwajibkan baca saat sholat karena di situ ada doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Lopo kita nggak ngerti jalan yang lurus, ngerti, tapi untuk terus berada di jalan lurus itu nek gak jaluk tolong Allah susah, karena kita punya musuh bebuyutan. Setan ini dua ketua umum. Siapa ketua umumnya? Iblis itu ketua umum. Ketua umum abadi. Terus kalau masa ininya, nggak ada masa baktinya. Abadi, ketua umum abadi, iblis. Ketua umum setan. Kenapa kita harus jaluk tolong Allah? Sampai ngelawan iblis itu diguyu sampai ini di mata iblis itu arek wingi sore. Jadi di mata dalam pandangan iblis kita ini kecil. Arek wingi sore kate. Iblis itu wis urip ribuan tahun, pernah menjerumuskan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Jadi sampai wani-wani ngelawan. Memang lu siapa? Kok mau ngelawan gue? Nggak ada apa-apanya kita ini. Lah, sing paling diwedeni iblis itu dong, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah juga berfirman, setan itu sing paling diwedeni itu Allah. Gak wedi sapa-sapa setan. Yang paling ditakuti oleh setan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku sing ngomong setan dhewe. Kama salis syaiton ilqala lil insani kfur. Seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, durhakalah kamu. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin.
Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini kurang ajari setan. Setan itu nek godo, itu mau godot toh. Misalnya ada kemaksiatan gitu digoda, dibisiki lu nglakono seneng kon. Wis wonge nek wis tandang berbuat dosa. Terus setane permisi, nyun saya monggo diksekecakaken kula tak nyingkir. Iku kelakuannya setan itu. Nek wis berhasil godho ditinggal. Monggo diterusaken sekecakaken mawon. Niku saya nih yang terus mawon. Terus dia berlepas diri. Kenapa harus berlepas diri? Iku nek melok meneh, maka double-double dosanya setan. Kenapa kok berlepas diri? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Karena saya takut kepada Allah. Karena itu ngelawan iblis itu ojo dilawan lan-lanan. Ngelawan iblis itu kita tadi beramal soleh, nanti kita dilindungi oleh Allah. Dongo lalu kita dilindungi oleh Allah. Bersedekah lalu kita dilindungi oleh Allah. Berkorban akhirnya kita dilindungi oleh Allah. Poso Allah melindungi kita. Karena rumus hadisnya kalau tadi di ayat 152 Al-Baqarah fadhkuruni azkurkum, kalau rumus hadisnya ikhfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi mudah-mudahan nanti kita diberi sehat sehingga tanggal 9 itu kita bisa berpuasa. Tapi kalau hari-hari yang seperti ini istimewa hanya terlewati begitu saja. Sing istimewa harinya sampean pancet. Emang gitu. Terus yang jangan dilewatkan juga bahwa ini ada perintah anjuran untuk berkorban. Jadi ada anjuran untuk berkorban. Di dalam hadis riwayat Ahmad nomornya 8256. Ini sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah diajarkan ke Abdurrahman bin Harmaz. Abdurrahman disampaikan ke Abdullah bin Iyas. Abdullah bin Iyas disampaikan ke Abdurrahman yang kedua. Terus Abu Abdurrahman ini ke Ahmad bin Hanbal. Makanya terus hadisnya riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan." Siapa yang diberi oleh Allah kemampuan duit-duit kayak belanja kebutuhan pokok ya wis ono, kulkase ya kebek, kemampuan artinya untuk beli binatang korban itu, kebutuhan ini insya Allah nggak terbengkalai, wis duwe kemampuan kok falam yadhoh tapi gak gelem berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Dikirain kemampuan tapi gak gelem korban, mau korbannya korban perasaan terus. Jangan sekali-kali mendekati musola kami. Atau dalam riwayat lain, fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati masjid kami. Ada istilah musallana, ada istilah masjidana. Itu hadis riwayat Ahmad.
Juga riwayat Ibnu Majah mirip dengan riwayat Ahmad tadi itu, juga sama sumbernya dari Abu Hurairah, maka nalahu sa'atun, cuman bedanya kalau Ibnu Majah tambahi kana, yang ditambahi kana. Walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberi kemampuan tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Berarti ibadah yang sangat baik nanti di bulan tanggal 10 itu, yaitu berkorban. Itu ibadah yang terbaik, berkorban. Mudah-mudahan tahun ini juga kita dimudahkan untuk bisa berkorban. Lah, secara syariat korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi hukumnya korban itu sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah yang sangat. Jadi sunnah itu sudah dianjurkan ditambahi muakkadah. Jadi dianjurkan dengan anjuran yang sangat. Tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Wajib itu kalau terkait dengan nazar saja. Nek wonge nazar ya wajib. Misalnya ono nazar begini, iki tahun iki nek bojoku iso berangkat haji, saya korban. Maka korban yang seperti itu hukumnya tidak lagi sunnah muakkadah tetapi wajib, karena ada nazar. Iki nek anakku diterima no perguruan tinggi lewat jalur prestasi, saya tahun ini akan berkorban. Maka korban yang semula sunnah berubah menjadi wajib. Bon, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya beri kesempatan kalau ada yang perlu ditanyakan. Barangkali ono, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, bagaimana kalau mau kurban tapi belum berakikah? Apa harus akikah dulu baru kurban Pak Ustaz? Terima kasih banyak atas pengarahannya. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat Pak Ustaz. Amin ya Allah. Iki njaluk jawaban singkat apa dawa? Begini. Ya, tinggal begini. Sing gurung korban ambek akikah iku sik gurung balik apa wonge wis geran. Nek gurung balik, maka yang diutamakan akikahnya. Tapi nek wonge wis geran, ditambahi daplon misalnya, maka yang diutamakan korbannya. Jadi tergantung wonge. Nek sik gurung balik
itu yang afdal adalah akikah. Tapi nek wis kelewat akil balik, maka yang lebih utama adalah korbannya. Wis ngono ae kok usah dawa-dawa. Tapi tak tuturno kitab kesuwe ya. Ya. Ada lagi? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Mohon pencerahannya. Yang pertama, lebih bagaimana korban sapi secara kolektif dengan mandiri dengan kambing. Yang pertama. Yang kedua, saya pernah menjumpai korban ini dibuat sistem arisan. Nah, itu bagaimana menurut Ustaz? Makanya kan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, untuk yang pertama, Abdul mana sapi apa kambing? Nek dibelet dhewe gak titip panitia, iku sing apik kambing. Tapi dibelet dhewe terus didum-dum dhewe. Tapi nek titip panitia itu mesti seneng sapi. Kenapa? Dagingnya oleh akeh, sehingga manfaatnya lebih banyak. Ditinjau dari sisi manfaatnya lebih banyak, maka dari situ sapi itu lebih unggul. Sebab kambing itu nek sing regane 3,5 juta paling dagingnya enggak sampai 10. Halo, ini pengalaman tadi panitia, Mas. Tapi kalau sapi 7 orang itu bisa melampaui. Sapi itu bisa 1,5 kintal satu sapi, sehingga manfaatnya jauh lebih besar. Jadi kalau tinjauannya itu sisi manfaat, supaya yang dapat menikmati daging itu lebih banyak, itu sapi lebih afdal. Di samping itu sing darah tinggi ya rada aman. Halo. Tapi kalau disembelih sendiri, wis disembelih dhewe kok didono nang dulur-dulure apa didono ke ini, nah itu kambing lebih utama. Tapi biasanya wong gak wani mbelih dhewe. Jadi di situ. Artinya tergantung sandarannya apa. Nek sisi manfaat, insya Allah sapi lebih baik. Karena begini, memang Nabi sendiri itu ya pernah kambing, Nabi sendiri juga pernah korban sapi. Jadi itu. Jadi Nabi sendiri itu pernah korban sapi, Nabi juga pernah korban kambing. Dalilnya apa? Nabi pernah korban sapi itu hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jabir menceritakan, naharna ma'an Nabi bil Hudaybiyah, kami pernah berkorban bersama Nabi di Hudaybiyah, al-budnah, yaitu unta, sab'ata, untuk 7 orang, wal baqarah, dan sapi, an sab'atin, juga untuk 7 orang. Hadis riwayat rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Berarti dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Rasul. Nabi kambing ya tahu, sapi juga pernah. Kita itu kan melu ajaran Nabi Muhammad yang meneruskan ajaran Nabi. Memang betul dulu Nabi Ibrahim ketika beleh Ismail terus dijoli gibas. Sebabnya dijoli sapi kegeden. Tapi
Nabi Muhammad mempraktekkan dua-duanya, pernah kambing juga pernah sapi. Berarti insya Allah dua-duanya sama-sama afdolnya. Bahkan kalau dilihat dari sisi manfaatnya, lebih afdol sapi karena dagingnya luwih akeh. Bahkan sing korban kambing itu loh. Makanya kalau nek oleh dum-duman daging sama kayak sapi. Padahal korbannya kambing. Lalu gak langsung belok sapi ayo. Halo. Terus yang kedua tadi arisan ya. Ya, arisan itu bentuk dari ikhtiar. Ya enggak apa-apa. Itu jenenge nabung. Ya cuma resikonya nek oleh DCI ya kudu panitia kudu nagih nang ahli waris. Selama itu bisa istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ono mati nih padahal sik duwe cicilan, itu ya berarti jadi kewajiban ahli warisnya. Selama itu orangnya sepakat, itu tidak apa-apa. Itu jenenge ngestokno. Asli ini gak patek mampu tapi dimampu-mampukan. Karena orang beriman itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang beriman itu selalu berupaya untuk membelanjakan hartanya meskipun lapang dan sempit. Pengen ngestokno itu sudah luar biasa. Ya kan jenenge ya nek iku berarti insya Allah sing arisan itu berarti wonge gak patek gablek duit. Ini jelas itu. Nek gablek duit yo gak kira arisan. Iku saking kepingine. Jadi insya Allah saking kepinginnya itu juga diapresiasi. Insya Allah gitu ya. Satu lagi, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, kenapa bulan Ramadan tidak termasuk dari 4 bulan yang dijelaskan tadi? Kemudian saya mau bertanya lagi tentang setelah kita berpuasa yang diterangkan tadi di Zulhijjah itu pada tanggal 8 atau 9 itu kan ada pahala kira-kira sebelum dan sesudah. Nah, saya mau tanyakan ini yang sebelum. Apakah semua dosa-dosa kita mulai awal kita sampai hari itu terhapuskan atau bagaimana? Atau dosa-dosa apa saja yang termasuk dihapuskan di sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kenapa begini? 4 bulan yang dimuliakan itu berlaku untuk semua para nabi. Jadi 4 bulan mulia itu, 4 bulan mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu berlaku seluruh para nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi ini. Lah untuk Nabi Muhammad ditambahi sito jenenge Ramadan. Tapi kalau bicara seluruh para nabi, maka patokannya surat At-Taubah 36 tadi. Minha arba'atul hurum. Jadi istilahnya kalau 4 bulan itu bulan mulia untuk umat Nabi Muhammad dan seluruh umat. Untuk Ramadan istimewa khusus umatnya Nabi Muhammad. Terus yang kedua, dosa apa sing disepuro iku dosa-dosa sing dudu kelas berat. Nek dosa syirik, dosa zina, dosa nyolong, dosa khamr, dosa judi, itu syarat dihapus hanya dengan satu, yaitu tobat. Itu dosa-dosa yang bukan kelas-kelas berat.
Jadi dosa kelas berat itu ya syirik, mateni wong, nyolong, judi, zina. Itu kelas berat, itu kudu tobat. Gak iso terus poso Arafah meneh zina meneh, rek kampung lambene naik. Jadi untuk dosa-dosa yang gede-gede itu syarat diampuni tobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu hasanatin. Allah ganti yaitu keburukannya itu dengan kebaikan. Di antaranya Allah berfirman di surat Al-Furqan. Di Al-Furqan ayat 68 itu Allah memberi contoh 3 dosa kelas berat, yaitu menyekutukan Allah, membunuh, dan berzina. Ayat 68 yang diancam azab yang berlipat dan kekal abadi di neraka. Terus dikecualikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka oleh Allah nek gelem tobat terus beramal soleh, maka Allah ganti sing elek sing kelas berat tadi itu diganti dengan kebaikan. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti yang dihapus itu yang bukan kelas berat. Saya kira itu cukup ya. Oke, monggo kita akhiri dengan doa Lamongan babat Bojonegoro. Menawi ono omongan sing lepat nyuwun golek ngapura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rabbil alamin. Syakirin hamda yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu ya bayyid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al hujjajal muslimina fi hadhihi sanah hajjan mabrura sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna wa iyyahum min al-dhulumati ila Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah di ziyarati haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam usrat ala sihhati wal afiyah wassalamati wal najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan